Halo guys, jumpa lagi bersama aku Gosarya dan seperti biasa kita langsung saja untuk membahas pemberitaan yang lagi hangat-hangatnya, yang dimana pemberitaan dimulai dari berita yang mulai sempat memanas, yang bukan maksudnya berita yang hangat-hangat banget dari kemarin-kemarin. Yang dari kemarin-kemarin masih hangat-hangat sih. Sama yang tadi juga, masih panas. Gitu. Dimulai dari hukum dan politik ya. Kasus korupsi program MBG, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, resmi mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator dan Kejaksaan Agung. Justice Kolaborator ke Kejaksaan Agung. Ia menyatakan siap mengungkap nama-nama besar yang terlibat dalam dugaan korupsi program makan bergizi gratis tersebut. Kasus ini mencuat setelah Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya beberapa hari lalu. Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menangis SRMP 17 di Tabanan, Bali. Dalam kunjungan tersebut, ia sempat berinteraksi dengan orang tua siswa yang memberikan komentar positif mengenai angka sekolah tersebut. Lalu ada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI mengabarkan bahwa Said Iqbal dijadwalkan akan dilantik menjadi penasehat presiden oleh Prabowo Subianto. Lalu masuk ke ekonomi dan keuangan, di mana pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia menggelar konferensi pers bersama untuk memberikan penjelasan resmi mengenai situasi perekonomian dan stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu, kabar baik bagi warga Jakarta, dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus untuk periode bulan Juni 2026 dilaporkan telah resmi cair ke rekening penerima. Lalu masuk ke olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus puas keluar sebagai runner-up dalam laga final Polytron Indonesia Open 2026. Lalu timnas U19 Indonesia malam ini melakoni laga krusial melawan Vietnam dalam fase grup Piala AFF U19. Presiden Joko Widodo dijadwalkan turut menonton pertandingan pamungkas ini. Terus pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-16 pada debutnya di Moto3 Hongaria 2026 yang membuat posisinya di klasemen sementara turun ke peringkat 6. Lalu masuk ke kebencanaan dan lingkungan, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan terjadi gempa darat bermagnitudo 2,9 di wilayah Takengon, Aceh Tengah pada pukul 13.13 WIB dengan kedalaman dangkal 5 km. Terus cuaca buruk di perairan Jawa Timur mengakibatkan sedikitnya 9 kapal nelayan di Situbondo karam diterjang ombak. Terus apalagi itu dia. Dan jujur tadi aku ngelihat emang pemberitaan yang untuk kunjungan Bapak Presiden Prabowo yang dimana menuju Sekolah Rakyat Menangis atau SRMP 17 di Tabanan itu sempat mendarat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. Gitu. Lalu masuk ke Tabanan. Setelah itu masuk ke Tabanan dan ya udah. Dan pagi-pagi saya tidak bisa melihat karena cukup lelah. Kenapa? Karena kemarinnya itu hari Sabtu, hari Jumat itu sudah mulai terkena demam. Mungkin saya terlalu capek, kelelahan bekerja dan padahal saya sudah menjaga imun juga, menjaga
ya tapi tetap saja terjadinya itu hari hari Jumat, setelah itu hari Sabtunya itu sudah mulai agak membaik tapi masih agak gimana-gimana gitu. Dan pas habis itu udah mendingan malam, dan besoknya hari Minggu paginya, sampai paginya itu saya pas bangun pagi sekitar subuh jam 5 itu masih belum bisa untuk langsung bangun gitu. Tapi paginya jam 8 itu sudah bangun. Itu setelah itu udah segitu aja ceritanya. Ya, jadi buat kalian yang uh, tidak enak badan, lagi sakit, cepat-cepat minum obat, minum air banyak, air putih, air mineral yang banyak, yang terutama air hangat gitu kan. Itu jadi selalu hindari makanan yang berminyak juga. Walaupun kepengen, tapi jangan terlalu sering. Ya, itu sama satu lagi juga sedikit untuk ngopi. Ya, takutnya kalian ada yang kena asam lambung gitu kan. Walaupun tidak kena, tapi takutnya terkena. Jadi segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.